Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat mengikuti Hikmat Pagi Keluarga. Saya memperkenalkan diri, nama saya Hari Susanto, dan di sebelah kiri saya istri Irma Setiawati Kristiana Santoso, dan yang sebelah kiri lagi anak ketiga Gratia Triveni Santo, dan anak yang kedua dan ketiga Jeffrey dan Resa, dan Vini sama cucu kami Fredela tidak dapat hadir. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita berdoa dulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami mulai beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Kiranya Tuhan berkati, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah bela rasa. Untuk bacaan ayat hari ini terambil dari Roma 15 ayat 1-13. Namun pada hari ini saya akan membacakan ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Satu kali ada kisah tentang seorang pengusaha muda dan kaya yang baru saja membeli mobil Jaguar. Dengan penuh kecepatan, dipacunya kendaraan itu mengelilingi jalanan tetangga sekitarnya dengan kebanggaan dan ada satu rasa prestis tertentu. Laju mobil sangat kencang hingga ia tidak memperhatikan bahwa ada seorang anak di situ. Tiba-tiba bunyilah buk. Ternyata ada sebuah batu seukuran kepalan tangan menimpa Jaguar barunya. Sisi mobil pintu itu pun peyok, tergores batu yang dilontarkan oleh sang anak. Ia kemudian segera merem mobilnya kuat-kuat. Dengan geram dan marah ia memundurkan mobil menuju tempat arah batu itu dilemparkan. Jaguar yang tergores bukanlah perkara sepele baginya. Apalagi kecelakaan itu dilakukan oleh orang lain. Begitu pikir sang pengusaha dalam hati. Amarahnya memuncak. Ditariknya anak yang telah melemparkan batu itu ke mobilnya dan dipojokkan pada sebuah mobil yang diparkir. Ia kemudian mengatakan, "Apa yang telah kamu lakukan? Lihatlah perbuatanmu pada mobil kesayanganku. Lihatlah goresan itu," teriaknya sambil menunjukkan goresan di sisi pintu. Ia sangat kesal dan geram. Ia ingin memukul anak itu. Dan si anak tampak kemudian seperti orang yang sedang menggigil kedinginan. Ia ketakutan, wajahnya pucat sekali. Ia berusaha untuk meminta maaf. "Maaf Pak, maaf, saya benar-benar minta maaf. Sayalah orang yang melempar batu itu. Karena sebenarnya tidak ada orang yang mau berhenti." Dengan air mata yang berjatuhan di pipi dan lehernya, anak tadi menunjuk ke satu arah di dekat mobil parkir tadi. Di sana ada kakaknya yang lumpuh. Ia ternyata terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang mau menolong.
badannya tidak mampu kupapah, dan sekarang ia sedang mengerang kesakitan. Anak itu terisak. Dipandanginya lah pengusaha itu di hadapannya. Maukah Bapak membantuku mengangkatnya ke kursi roda? Tolonglah kakakku yang terluka. Aku tidak sanggup untuk mengangkatnya sendirian. Tak mampu berkata-kata lagi, si pengusaha muda terdiam. Amarahnya mulai sedikit mereda setelah ia melihat seorang laki-laki yang tergeletak mengerang kesakitan. Segera ia pun berjalan menuju lelaki tersebut. Diangkatnya si lelaki cacat menuju kursi rodanya. Kemudian diambilnya sapu tangan mahal miliknya untuk mengusap lutut yang memar dan tergores, seperti sisi pintu jaguar kesayangannya. Setelah beberapa saat, anak itu pun berterima kasih dan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman itu membuat si pengusaha muda akhirnya tersadar. Ia memilih untuk tidak menghapus goresan yang tertera pada mobil kesayangannya, agar tetap mengingatkan pada peristiwa tersebut. Ia ingin agar di dalam kehidupannya tampak jelas bahwa janganlah melaju terlalu cepat dalam hidup ini, karena seseorang akan melempar dengan batu untuk menarik perhatiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam persaingan yang sangat ketat, orang bisa saja dapat saling berpacu untuk menjadi yang paling terunggul. Terkadang hal itu membuat orang lupa untuk berbela rasa dengan orang-orang yang tidak mampu bersaing, yang lemah dan yang tertindas. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang miskin bahwa ia akan selalu berada di antara mereka. Rasul Paulus mengingatkan agar dalam kehidupan ini harus selalu ada keseimbangan. Tiap-tiap orang yang punya kekuatan dan kelemahan. Dalam hidup bersama, setiap orang harus belajar untuk saling memperlengkapi. Orang yang kuat harus belajar untuk berbela rasa kepada kaum yang lemah. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu apa yang menjadi kelemahan manusia karena dosa. Sebab itu ia datang berbela rasa dengan cara turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia. Ia datang untuk melawat mereka yang tersisih, membalut mereka yang terluka, menghibur mereka yang sedih, memberi makan yang lapar, menyembuhkan mereka yang sakit. Dan Tuhan ingin agar kita pun belajar berbela rasa pada mereka yang lemah dan tersisih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kami dengar. Tuhan, kami tahu ketika Engkau menempatkan kami di dalam sebuah komunitas, di dalam suatu lingkungan, kami percaya ada banyak keberagaman di dalamnya yang Tuhan mau izinkan untuk kami belajar bagaimana kami pun memiliki karakter bela rasa. Tuhan, ampunilah jikalau sering kali dalam kehidupan bersama kami justru berjuang berlomba-lomba membuat diri kami semakin menonjol. Kami tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Namun Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan bagaimana kehadiran kami seharusnya untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Yang kuat menolong yang lemah. Dan kiranya Tuhan yang menolong setiap kami juga anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Berikan kami hikmat dan bijaksana Tuhan ketika kami hidup berelasi di tengah-tengah lingkungan sekitar. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucapkan syukur untuk setiap anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika hari ini kami akan melanjutkan seluruh aktivitas yang ada, dengan segala kesibukan yang ada, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kekuatan yang daripada-Mu Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Berikan kami kesehatan, berikan sukacita serta damai-Mu di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Dan marilah terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk belajar berbela rasa kepada siapapun orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan. God bless God bless you.